apakah pantas, apakah beretika seorang presiden berpihak dan berkampanye? Apa berani seorang Panglima TNI, seorang Kapolri mempunyai keberpihakan yang berbeda dengan presiden? Sangat tidak konsisten, tidak mempunyai komitmen, tidak mempunyai integritas. Dia melarang tapi dia melakukan. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, tanggal 24 Januari 2024. Ini tanggal yang menarik. Karena seorang Presiden Jokowi akhirnya buka-bukaan. Dia mengatakan, kalau nggak salah di Halim, kalau nggak salah, di sampingnya ada Pak Prabowo, bahwa Presiden boleh berkampanye, boleh memihak, asal tidak menggunakan fasilitas negara. Yang paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Seolah-olah ini normatif sekali. Saya kurang mengerti aturan mana yang disebutkan oleh Presiden Jokowi. Kalau seorang presiden sebagai incumbent, katakanlah tahun 2019 masuk akal, dia harus cuti dulu, kemudian dia boleh berkampanye. Tapi kalau sekarang ini, saya tidak melihat ada celah ke arah sana. Sebagai contoh Pak SBY. Pak SBY tahun 2014, beliau tidak berkampanye. Mungkin para ahli hukum akan mengatakan, ini loh celah hukumnya. Nah, pertanyaannya ini aturannya mungkin saja boleh. Karena tidak mungkin seorang presiden gegabah mengatakan, wah ada aturannya boleh. Cuma pertanyaannya, apakah pantas, apakah beretika seorang presiden berpihak dan berkampanye? Terus bagaimana memisahkan dirinya seorang presiden kunjungan kerja, kapan dia kampanye? Atau jangan-jangan kunjungan kerja sambil kampanye, seperti yang terjadi di Jawa Tengah kemarin. Kalau seorang presiden, coba bayangkan, kalau seorang presiden boleh berpihak, boleh berkampanye, bagaimana anak buah presiden? Menteri, Kapolri, Panglima TNI. Apa berani seorang Panglima TNI, seorang Kapolri mempunyai keberpihakan yang berbeda dengan presiden? Coba mikir, kata Cak Lontong begitu. Inilah rusaknya demokrasi kita. Siapa yang merusak? Mohon maaf, presiden sendiri. Karena presiden berpihak. Tanpa Pak Jokowi berbicara pun seluruh antero dunia, bukan Indonesia saja, tahu presiden sudah berpihak pada 02. Apalagi dia sudah ngomong begitu. Cuma akhirnya jadi terang benderang. Semua yang selama ini diselimuti oleh tabir misteri, ditutupi dengan kepura-puraan, akhirnya terbongkar belak, dibuka sendiri oleh semesta melalui mulut seorang presiden. Cuma akhirnya kita berbicara seberapa hebat kualitas demokrasi kita kalau kita memiliki presiden yang tidak mempunyai jiwa kenegarawanan seperti itu. Sekali lagi saya katakan, bagaimana anak buah presiden, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, menteri-menteri yang lainnya yang membawai seluruh aparat di bawahnya, apakah mereka berani berbeda dengan presiden? Jadi, kalau sekarang ada desas-desus katanya TNI tidak netral, Polri tidak netral, jangan disalahkan. Ini bukan tuduhan,
Ini perspektif yang dibangun publik karena apa? Karena presidennya seperti itu. Ya nggak mungkin Panglima TNI mempunyai pilihan yang berbeda dengan presiden. Katakanlah, mohon maaf nih, presiden pilih 02. Kemudian Kapolri milih 03. Kemudian Panglima TNI 01. Mungkin nggak sih? Tidak mungkin. Ini logika. Jadi artinya memang Pilpres pemilu tahun 2024 ini memang benar-benar sangat, maaf dengan segala hormat, menjijikkan buat saya. Karena netralitas itu ternyata sudah masuk di tong sampah. Karena presiden sendiri sudah mengatakan hal itu. Tadi mungkin Anda sudah mendengarkan pidato resmi dari presiden seperti apa. Di sampingnya ada Pak Prabowo Subianto. Kita tahu kemana presiden berpihak. Seperti kemarin di Salatiga atau di Magelang. Pada saat rombongan presiden jalan, seluruh masyarakat meneriakkan Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud. Kemudian ada tangan keluar dari mobil presiden, tangan angka nomor 2. Itu sudah berpihak. Sebetulnya tanpa presiden ngomong pun kita sudah tahu kok presiden berpihak kemana. Karena apa? Anak kandungnya, anak sulungnya itu menjadi kontestan dari Pilpres tahun 2024. Jadi wajar sekali. Akhirnya itu menjadi pembenaran bagi kelompok-kelompok di bawahnya, termasuk oknum-oknum mungkin di beberapa kabupaten, kemarin di Kabupaten Batubara, di Takalar, di daerah-daerah yang lain, ada keberpihakan seperti itu. Kenapa? Melihat presidennya yang seperti itu. Di negeri kita ini mengikuti apa kata patronnya yang tertinggi. Ini tapi sebetulnya menurut saya sangat tidak adil gitu. Sebagai contoh, Menteri BUMN, dia dengan gagah berani ikut kampanye Pak Prabowo di mana-mana. Tapi di sisi lain, dia mengeluarkan surat larangan kepada direksi komisaris BUMN tidak boleh berpolitik. Ini kan aneh bin ajaib. Sangat tidak konsisten, tidak mempunyai komitmen, tidak mempunyai integritas. Dia melarang tapi dia melakukan. Kalau dia melarang komisaris direksi BUMN itu tidak boleh berpihak, tidak boleh bermain politik, seharusnya dia juga tidak berpolitik. Tapi karena apa? Karena menterinya ngikutin presidennya. Itu yang terjadi. Sahabat Main TV, perlu saya luruskan. Mungkin aturannya ada. Tapi aturan itu bukan yang tertinggi di Indonesia ini. Ada aturan, ada undang-undang, dan hukum tertinggi adalah konstitusi. Tapi lebih tinggi dari ini ada yang namanya etika, fatsun politik, kepantasan. Dan itu sudah hilang. Tidak lagi dimiliki oleh seorang presiden. Itu yang membuat saya bingung. Mengapa selama 9 tahun saya mendukung Pak Jokowi kalau akhirnya endingnya seperti ini. Jujur saya kecewa. Mungkin orang yang seperti saya ada jumlahnya ada ratusan juta. Tapi apakah semesta, Tuhan akan tidur terus membiarkan rakyat Indonesia dikuasai oleh orang yang bertindak seolah seperti raja? Saya tidak yakin. Tuhan pasti mempunyai kehendak yang terbaik untuk menyelamatkan Indonesia. Kenapa saya katakan raja? Kalau Anda semua membaca buku Ben Anderson, Tahta Raja Jawa, kekuasaan itu menempati urutan paling tinggi di atas etika. Itu adalah perilaku seorang raja.
Tapi Indonesia ini bukan kerajaan. Ini adalah republik. Harusnya etika di atas segala-galanya. Tapi ternyata itu sudah dibalik oleh orang-orang yang berperilaku seolah dirinya raja. Apakah kita akan diam? Tidak. Kita akan melawan. Dengan cara apa? Dengan cara yang beretika. Karena kita bukan seperti mereka. Baiklah sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.